Halo Sobat Valuer yang berbahagia, bertemu lagi dalam serial Ilmu Penilaian PKN STAN. Bersama saya, Anggi Anugrah Daulay dari Valuer 2017. Nah Sobat Valuer, pada edisi kali ini kita akan membahas terkait prinsip-prinsip dalam ilmu penilaian. Sobat Valuer, pernahkah Anda melakukan tugas penilaian? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah melakukan penilaian, atau mungkin sudah beberapa kali melakukan penilaian. Sebagaimana teman-teman ketahui, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi atau pendapat atau opini atas suatu nilai ekonomis. Suatu nilai ekonomis dari suatu objek penilaian dengan standar penilaian Indonesia yang berlaku pada saat penilaian dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penilaian. Sobat Valuer, berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil benang merah bahwa penilaian bertujuan untuk memberikan suatu nilai berdasarkan standar dan peraturan yang ada. Sobat, dengan definisi tersebut, kita juga dapat memahami bahwa penilaian merupakan suatu pekerjaan untuk memberikan pendapat. Nah, pendapat artinya seorang penilai dalam melakukan penilaian tetap memerlukan professional judgment atas nilai yang diberikan terhadap suatu objek penilaian. Lalu, dengan berbagai pendekatan dan metode penilaian yang ada, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar atau fundamental dalam proses penilaian? Bagaimana menurut Anda? Sobat Valuer, ilmu penilaian didasari oleh prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang tadi akan memengaruhi proses penilaian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teman-teman sekalian, pada edisi kali ini kita akan membahas beberapa prinsip penilaian. Ada 3 prinsip penilaian yang kali ini akan kita bahas. Yang pertama, prinsip kompetisi atau persaingan. Yang kedua adalah prinsip peningkatan dan penurunan pendapatan. Dan yang ketiga adalah prinsip penggunaan yang tetap. Prinsip yang pertama kita bahas adalah prinsip persaingan atau competition. Nah, Sobat Valuer, pada dasarnya, setiap bentuk usaha atau bisnis ingin memperoleh keuntungan dan atau laba. Tak terkecuali di bidang usaha properti, bukan? Nah, keuntungan yang diperoleh dalam bidang properti ini akan menimbulkan daya tarik bagi pemain baru di pasar properti. Nah, untuk itu, apabila permintaan akan properti tetap atau meningkat, akibatnya adalah para pelaku di pasar properti akan berlomba-lomba untuk menambah persediaan di bidang properti. Entah itu bisa properti perumahan, bisa perkantoran, bisa hotel, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya adalah persaingan di bidang usaha properti akan meningkat. Teman-teman sekalian, ketika persaingan di bidang properti meningkat, artinya penawarannya berarti meningkat. Hal ini berpotensi akan menyebabkan harga properti turun, dikarenakan semakin banyak persediaan, bukan? Dan dengan kata lain, dikarenakan semakin banyak pilihan atas properti. Nah, pemisalannya seperti ini. Apabila di suatu wilayah terdapat perumahan yang baru, hal ini akan mengundang properti-properti atau pengembang lain akan membangun perumahan baru di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada prinsip ini dapat ditarik kesimpulan bahwa properti dengan daya saing yang tinggi akan memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan properti yang memiliki daya saing yang rendah justru akan memiliki nilai yang rendah. Kemudian prinsip yang kedua yang akan kita bahas adalah prinsip peningkatan dan penurunan pendapatan atau Law of Diminishing Return. Teman-teman tentu tidak asing lagi dengan istilah Law of Diminishing Return, bukan? Nah, prinsip ekonomi ini artinya adalah peningkatan biaya pada suatu usaha belum tentu meningkatkan pendapatan yang diperoleh atas usaha tersebut. Nah, Sobat Valuer, prinsip tersebut juga berlaku dalam bidang properti. Nilai dari suatu properti diukur dari kontribusi secara keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan. Penambahan biaya pada properti belum tentu akan meningkatkan penghasilan yang diterima dari properti tersebut. Pada titik tertentu, penambahan biaya tidak akan menambah pendapatan secara meningkat. Malah justru peningkatan biaya yang dikeluarkan akan meningkatkan pendapatan namun berkurang. Akibatnya, nilai properti bahkan bukan meningkat atau bisa dikatakan cenderung akan turun. Teman-teman sekalian, misalnya kita contohkan seperti ini. Ada suatu properti, kita contohkan misalnya rumah. Nah, penambahan ornamen pada rumah ini, misalnya kita contohkan seperti patung, ini belum tentu meningkatkan nilai dari rumah tersebut. Kenapa? Karena
tidak semua orang menyukai adanya patung dalam rumah kan? Jadi, belum tentu adanya penambahan patung ini akan meningkatkan nilai dari rumah itu di pasar karena tidak semua orang yang ada di pasar menyukai rumah yang memiliki patung. Nah, teman-teman sekalian, prinsip yang ketiga adalah prinsip penggunaan yang tetap atau consistent use. Prinsip consistent use didasari pada prinsip highest and best use, di mana seperti kita ketahui bersama, prinsip highest and best use atau HBU merupakan prinsip nomor 1 dalam penilaian, khususnya penilaian properti. Nah, dalam melakukan penilaian, seorang penilai harus menilai tanah dan bangunan berdasarkan penggunaan yang sama. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa tanah dan bangunan sebagai objek penilaian harus dinilai dengan basis peruntukan yang sama. Itu artinya setelah dilakukan analisis HBU atas tanah, maka tanah dinilai berdasarkan penggunaan yang dihasilkan dari analisis HBU tersebut. Lalu, bangunan juga dinilai berdasarkan analisis HBU tersebut. Nah, apabila bangunan dinilai tidak berdasarkan HBU yang telah ditentukan, maka hal inilah yang menjadi pelanggaran dalam prinsip consistent use. Apabila bangunan dinilai dengan peruntukan yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam analisis HBU, maka disinilah terjadi pelanggaran atas prinsip consistent use. Nah, bangunan yang dinilai dengan kegunaan yang lain ini akan memiliki indikasi nilai yang berbeda tentunya dan perlu disesuaikan dengan kondisi HBU-nya. Dan disinilah dapat disebutkan suatu konsep yang disebut dengan penyusutan secara ekonomis. Contoh dari prinsip consistent use. Misalnya, di suatu wilayah terdapat perumahan dan kita diminta untuk melakukan penilaian atas objek penilaian tersebut. Maka, kita sebagai seorang penilai tidak dapat melakukan penilaian atas tanah sesuai dengan HBU-nya, namun kita menilai bangunannya berbeda dengan analisis HBU yang telah ditentukan tadi. Nah, nilai properti yang dihasilkan akan berdasarkan pada peruntukannya atau penggunaannya yang dalam hal ini merupakan properti residensial, atau berdasarkan HBU yang dalam hal ini merupakan komersial. Namun, kita perlu melakukan adjustment pada nilai bangunannya, sehingga nilai bangunannya dalam hal ini akan terdepresiasi secara ekonomis. Sobat valuer yang berbahagia, dengan memahami prinsip-prinsip penilaian yang tadi, diharapkan kita memperkuat ilmu penilaian kita, sehingga dapat melakukan tugas penilaian dengan lebih handal dan profesional. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan hubungi email berikut ya. Terima kasih teman-teman.